Kanjeng Sunan Kalijaga memang kisahnya ini banyak dikisahkan dalam cerita rakyat, terutamanya cerita rakyat di Jawa ini, di Pulau Jawa ini. Dan dari berbagai macam kisah-kisah yang ada, dan dari berbagai macam kisah yang sudah difilmkan begitu, atau kisah yang sudah dibukukan dalam sebuah buku, ada satu kisah yang menurut saya itu adalah menarik, yaitu kisah mengenai Sunan Kalijaga ketika beliau dibakar di tengah-tengah lapangan atau di tengah alun-alun. Akan tetapi rupanya terjadi keajaiban ketika Sunan Kalijaga dibakar itu. Seperti apa kisah mengenai dibakarnya Sunan Kalijaga di alun-alun itu? Demikian kisahnya. Kisah mengenai dibakarnya Sunan Kalijaga di tengah-tengah alun-alun ini, pemirsa, dapat Anda jumpai dalam naskah Mendasingan. Jadi dalam naskah tersebut itu mengisahkan bagaimana Sunan Kalijaga ketika beliau dibakar di alun-alun. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, tahta Kesultanan Cirebon ini kan dialihkan kepada cicitnya yang bernama Panembahan Ratu atau Pangeran Agung lah ya, atau Panembahan Ratu I. Singkat cerita, karena beliau ini seorang raja muda, pada waktu itu masih muda, beliau ini kecakapannya dalam mengurus pemerintahan di Kesultanan Cirebon ini diuji oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga memang meskipun beliau ini sering bolak-balik di Cirebon, bahkan dahulunya juga sering beribadah, maksudnya berdakwah di Cirebon, ya karena sering ngilang-ngilang gitu, artinya ke tempat ini ke tempat itu, jadi sehingga muka daripada Kanjeng Sunan Kalijaga ini kadang-kadang ya bagi orang yang tidak kenal betul ini tidak mengenalnya begitu. Begitupun dengan Panembahan Ratu kala itu, Panembahan Ratu I yang baru saja dilantik menjadi raja itu tidak paham betul muka daripada Kanjeng Sunan Kalijaga. Singkat cerita pemirsa, Sunan Kalijaga yang ingin menguji kecakapan daripada Sultan Cirebon itu, Panembahan Ratu I itu, suatu waktu itu menyamar menjadi seorang tua yang ingin menjadi seorang marbot, pengurus masjid begitu, bersih-bersih masjid. Nah, beliau pun itu mendatangi Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memang sebagai masjid Kesultanan Cirebon kala itu. Beliau singkat cerita itu mendaftar menjadi seorang marbot, dan kemudian karena beliau itu yang menyamar itu Sunan Kalijaga itu ulet, maka akhirnya beliau itu diterima menjadi seorang marbot. Pada suatu ketika Panembahan Ratu ini bermimpi bahwa beliau dalam mimpinya itu agar memberikan kesempatan kepada salah satu marbot untuk menjadi imam sholat Jumat di Masjid Agung itu, Masjid Agung Keraton. Jadi artinya Panembahan Ratu itu dapat mimpi seperti itu, dan mimpi itu konon datang berkali-kali begitu. Jadi tidak hanya satu kali, sehingga setelah mimpi itu datang itu berkali-kali, akhirnya Panembahan Ratu yang kala itu masih muda itu ya meyakini bahwa mimpi ini datangnya dari Tuhan begitu, datangnya dari Allah begitu. Akhirnya beliau pun itu kemudian memerintahkan marbot yang memang Sunan Kalijaga itu seorang marbot baru itu untuk menjadi imam ketika sholat Jumat
di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu digelar. Akhirnya Panembahan Ratu itu pada suatu Jumat memaksa Kanjeng Sunan Kalijaga yang menyamar itu menjadi seorang imam. Bahkan Panembahan Ratu juga ya mengancam begitu, jadi kalau tidak mau akan dihukum gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Sunan Kalijaga yang menyamar itu kemudian karena diancam begitu, akhirnya menuruti kemauan daripada Panembahan Ratu untuk menjadi imam di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, ketika sholat dimulai, pemirsa, ternyata yang terjadi itu adalah ya begitu. Orang yang menyamar sebagai Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai imam sholat, sehingga kala itu ya terjadi kericuan, ketidakbenaran gitu. Sehingga dikisahkan bahwa sholat Jumat yang diadakan pada waktu itu gagal lah intinya. Dan atas peristiwa yang memalukan itu, pemirsa, ya akhirnya si Marbot itu, orang yang menggagalkan sholat Jumat pada waktu itu, akhirnya dihukum. Akan tetapi pas dihukum ini si Marbot ini malah nantang gitu loh ya, malah nantang Panembahan Ratu begitu. Ya semacam ngejek lah ya. Jadi ketika Panembahan Ratu memberikan hukuman A itu, ngejek itu mah belum pantas, harusnya lebih tinggi. Jadi singkat cerita, dengan emosi Panembahan Ratu menjatuhkan hukumannya itu hukuman mati. Nah, hukuman matinya juga karena karena jatuhnya itu karena emosi begitu, karena ditantang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang menyamar itu. Akhirnya hukuman mati yang dijatuhkannya itu bukan hukuman yang yang sesuai dengan peri kemanusiaan. Kanjeng Sunan Kalijaga yang sedang menyamar itu dijatuhi hukuman dibakar di tengah alun-alun. Nah, singkat cerita ini, pemirsa, akhirnya dikumpulkanlah kayu-kayu begitu untuk membakar si orang yang memalukan, dianggap memalukan negara dan membangkang terhadap sultan ini. Dikumpulkan kayunya, ya mirip kisah Nabi Ibrahim sajalah begitu. Kemudian setelah dinyalakan apinya, api unggun itu, dan ketika sudah besar-besarnya, kemudian Sunan Kalijaga itu yang menyamar itu dilemparkan ke ke bara api itu. Ya, orang-orang yang menyaksikan itu sudah menyangka bahwa ya si Marbot itu mati. Akan tetapi pemirsa, ketika apinya itu padam, ternyata si Marbot itu rupanya itu lagi santai-santai saja. Jadi artinya tidak terbakar begitu. Bahkan pakaiannya pun itu tidak terbakar api gitu. Sehingga orang-orang kala itu tuh kaget. Waduh, siapa itu, hebat sekali, jadi begitu. Ketika Panembahan Ratu dan para punggawa Kesultanan Cirebon itu keheran-heranan melihat peristiwa itu, rupanya Fathahillah atau tuh Bagus Pasai itu datang pada waktu itu, yang menurut naskah Mertasingnya itu katanya itu tuh Bagus Pasai pada waktu itu baru saja tiba setelah berlayar begitu. Jadi baru tiba berlayar begitu. Setelah datang itu tuh Bagus Pasai atau Fathahillah yang sudah kenal betul dengan Sunan Kalijaga itu teriak begitu. Nanti dulu ini, aduh apa-apaan ini begitu. Nah, setelah teriak tuh Bagus Pasai itu, Fathahillah itu kemudian memberikan mengasih tahu kepada Panembahan Ratu itu bahwa kamu itu jangan macam-macam, itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga begitu. Akhirnya setelah mendapatkan informasi dari Fathahillah yang juga merupakan pembesar Cirebon kala itu yang dihormati kan begitu, akhirnya itu kala itu Panembahan Ratu itu langsung lemas begitu. Karena lemas begitu ya, akhirnya
si Panembahan Ratu ini, Sultan Cirebon ini memohon ampun kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, setelah memohon ampun akhirnya dimaafkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan dalam kondisi tersebut itu akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu kemudian memberikan petua kepada Panembahan Ratu. Artinya memang pada waktu saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga itu menurut naskah Mertasinga itu ya sedang menguji bagaimana sih kesabaran dan gaya pemerintahan yang dilakukan oleh Panembahan Ratu yang kala itu memang baru diangkat menjadi Sultan Cirebon, yang kebetulan beliau itu masih muda. Jadi pada intinya hikmah daripada kisah itu nantinya Sunan Kalijaga itu memberikan wejangan agar Panembahan Ratu itu tidak urusan agama itu jangan diserahkan kepada orang yang tidak ahli lah gitu. Jadi kalau Panembahan Ratu itu tidak ahli dalam agama, itu jangan sekali-kali ya menjadi imam sholat atau menjadi pemuka agama, itu serahkan kepada yang ahlinya. Dan kemudian di dalam memerintah itu tidak boleh memberikan hukuman yang semena-mena. Itu hikmah daripada kisah itu seperti itu.